Jadi kita kelompok 2 akan meneliti sejarah di Makam Keramat Batu Layar Lombok Barat. Yang saya temui, nama penjaganya yaitu Bahril, ditunjukkan menjadi ketua nazir atau penjaga makam sejak tahun 2010 untuk meneruskan tradisi keluarganya yang telah turun-temurun menjaga makam keramat Batu Layar Lombok Barat. Jadi sejarahnya itu, konon ketika Habib Abdurrahman yang berasal dari Yaman itu hendak meninggalkan Lombok, ia berlayar menyeberangi laut dengan berdiri di atas batu. Kemudian pengawalnya yang mengetahui kepergian sang Habib segera menyusul dengan berenang. Mau tahu kisah selanjutnya? Tonton video ini ya. Bye, selamat menonton. Jadi guys, kita akan mewawancarai beliau yang ada di paling ujung sana. Beliau adalah penjaga di makam keramat Batu Layar ini. Kita sudah meminta izin untuk mewawancarainya dan beliau mengizinkannya. Dan mari kita saksikan video selanjutnya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber di makam Batu Layar. Jadi saya mau nanyakan kenapa bisa dinamakan makam Batu Layar, apa yang menjadi latar belakangnya? Ya, kenapa dikatakan makam Batu Layar ya? Ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tempat ini kenapa dikatakan makam Batu Layar? Karena itu kami mendapat cerita dari orang tua. Nah, orang tua saya dapat cerita dari orang tuanya dapat cerita dari orang tuanya. Gitu. Itu turun temurun ya. Kenapa dikatakan Batu Layar? Itu adalah salah satu karomah ya. Salah satu karomah dari beliau, ada kaitan dengan beliau. Beliau ini yang dimakamkan di sini itu sebenarnya bukan dimakamkan jasadnya ya, tapi disinilah tempat beliau menghilang. Yang beliau bernama Syekh Sayyid Syarif Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Khadrami, itu Hadraul Maut ya. Nah itu yang makamnya di sini. Jadi beliau itulah yang memiliki salah satu karomah ya, yang karomah beliau itu salah satunya bisa berlayar dengan batu. Nah dari berlayar beliau dengan batu itu untuk sebenarnya mau pergi menyebarkan agama ke tempat lain, cuma karena muridnya yang dua yang kesayangan beliau selaku yang mengawal beliau dari Yaman itu, yang waktu ketika beliau tersadar itu bahwa gurunya itu tidak ada di tempat, beliau langsung mencari dan dilihatlah beliau di atas batu di tengah laut. Nah setelah itulah murid yang dua ini langsung nyebur ke laut, langsung mengejar lah gitu, sampai di beliau dekat beliau, langsung beliau muridnya ini berkata kepada gurunya, kami ikut kemanapun Tuan Guru pergi. Terus si gurunya langsung mengatakan, kalian tidak boleh naik di batu ini. Nah kalau kalian naik di batu ini maka batu ini akan tenggelam. Kemanapun Tuan Guru pergi kami ikut, walaupun dengan cara berenang. Nah itulah saking cintanya seorang murid kepada gurunya.
pada saat itu, sehingga itulah yang keluar kata-kata dari murid tersebut. Akan tetapi kena kebijaksanaan dari guru tersebut, Habib Abdurrahman tersebut, baliklah beliau ke darat dan terdamparlah batu itu di sebelah sana. Sampai sekarang masih ada batunya. Nah, itulah kisahnya sehingga kenapa dikatakan batu layar. Ya. Kenapa dikatakan dusun atau desa ini batu layar? Karena yang didiri sama masyarakat ini batu berlayar sehingga akhirnya batu layar lah. Ini yang mengenai tempat ya, tempat batu layar dan juga makamnya disebut dengan makam batu layar. Kenapa dikatakan makam keramat batu layar? Karena itulah salah satu karomah dari beliau. Salah satunya ya yang ditunjukkan kepada kita semua di sini yang dulu. Sedangkan yang dimakamkan di sini, makam jasadnya yang dimakamkan di sini adalah murid beliau yang dua tadi. Murid beliau yang dua tadi yang bernama Sayyid Zuhri sama Sayyid Ali Al-Haddad. Itu yang dari Yaman juga. Sedangkan beliau Syekh Sayyid Syarif Habib Abdurrahman Al-Idrus, disinilah setelah selesai beliau mendoakan muridnya yang dua tersebut, disinilah beliau menghilang ya. Yang ditinggalkan hanya berupa pakaian beliau yang biasa beliau pakai untuk keseharian beliau. Dia menghilang beserta pakaian yang dikenakan saja atau yang dipakai. Sementara yang biasa beliau pakai untuk ganti pakaian itu ditinggal di kebetulan buyut saya yang menerima pakaian tersebut. Nah, dari turun temurun dari buyut saya terus ke datuk kakek terus ke bapak. Nah, bapak saya lah yang memakamkan pakaian tersebut. Mungkin karena dulu kan kisahnya kami entah mau dipercaya atau tidak, memang itulah yang terjadi. Waktu itu antara saya dengan kakak saya terus ke ibu bapak giliran sakit terus, sehat yang satu ya agak lain, sehat yang ini terus sampai bapak sehat, bapak kembali lagi ke itu terus sakit sampai hampir bertahun berapa tahun itu giliran terus. Hanya kan kebingungan orang tua, apa penyebabnya, kenapa kok bisa seperti ini. Hanya inisiatiflah orang tua saya waktu itu untuk munajat kepada Allah, istikharah. Alhamdulillah dapat petunjuk, disuruh mengembalikan pakaian tersebut. Itu kebingungan bapak saya, kemana saya harus kembalikan sementara beliau ini sudah tidak ada di sini. Nah, itu sebenarnya masih ada yang sedikit yang tertinggal di rumah. Cuma pakaian yang seragam beliau itulah yang dimakamkan di sini. Setelah kejadian seperti tadi yang bertahun-tahun kami mengalami sakit, terus diobati sehat, yang itu lagi yang lebih tua sakit, begitu seterusnya. Giliran hanya selesai beliau istihara beberapa kali lakukan sholat istihara, dapatlah petunjuk untuk dikembalikan. Karena kebingungan kemana harus dikembalikan pakaian tersebut, hanya beberapa bulan terus berpikir kemana harus kembalikan, sehingga almarhum bapak saya memutuskan untuk berarti ini harus dikembalikan ke makam. Di situ tempat beliau menghilang, berarti disitulah tempat kita makamkan pakaian ini. Di situ akhirnya langsunglah dia makamkan di situ tempatnya. Itu kisah dari salah sedikit lah perjalanan dari beliau. Sementara tadi apa pertanyaannya lagi? Yang kedua. Kenapa? Yang kedua, apa penyebab makam ini banyak dikunjungi orang-orang? Ya, jadi kenapa makam ini selalu dikunjungi sama banyak orang ya? Karena yang pertama, karena yang dimakamkan di sini itu adalah waliullah, termasuk salah satu waliullah waliullah yang memiliki karomah, sehingga menurut
kepercayaan dari kita, dari masyarakat yang khusus yang ada di Lombok, bahkan di seluruh Indonesia, itu yang bermazhab Imam Syafi'i, ya, kita untuk berziarah kubur. Ya. Ziarah itu kita mendoakan kepada yang sudah meninggal. Nah, karena kebetulan beliau di sini termasuk salah satu waliullah yang menurut keyakinan kita di sini adalah beliau sudah memiliki tingkatan yang sangat dekat dengan Allah. Segala doa beliau itu adalah dikabulkan oleh Allah. Sehingga banyak sekali masyarakat kita itu untuk datang ke sini berziarah. Nah, ziarah tujuan nah ini kadang tujuan ziarah itu yang kadang beda-beda ya. Tapi yang secara umum ziarah itu kan kita mendoakan kepada yang sudah meninggal. Cuma kadang ada yang mungkin dengan karomah atau dengan berkah beliau yang ada di sini sehingga doa yang dipanjatkan oleh para peziarah lebih cepat dikabulkan sama Allah. Itu saja. Selanjutnya, kapan makam ini didirikan? Kalau makam kapan didirikannya ini saya belum tahu secara pasti. Cuma yang saya terima dari dari orang tua saya yang sudah kebetulan untuk mensertifikatkan tanahnya yang kemarin itu di situ tertulis diwakafkan tanahnya ini tahun 1800. Nah, jadi tahun 1800 makam ini sebenarnya sudah berada di sini sebelum 1800 tersebut. 1800 berarti sekitar 1790-an lah atau paling tidak 1800. Ini sekitar 200-an tahun yang sudah lewat. Selanjutnya, siapa yang ada di makam tersebut? Nah, tadi kan sudah. Jadi yang ada di makam tersebut yang pertama murid dari beliau yang bernama Syed Zuhri sama Syed Ali Al-Haddad. Nah, itulah yang ada jasadnya di situ. Akan tetapi kalau beliau selaku pimpinannya disinilah tempat beliau menghilang. Yang bernama Syekh Syed Syarif Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Khadrami dari Hadramaut. Itulah yang menyebarkan agama Islam yang di wilayah di sini sejak tahun 1800-an itu. Selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar makam? Kondisinya baik-baik saja di sini kan. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya makam yang di sini jadi sekitar makam ini kan bisa adalah pemasukan dari jualan mereka karena dari pengunjung makam ini kan banyak yang berbelanja di situ. Selanjutnya, yang terakhir, siapa yang merawat atau mengelola makam ini? Siapa saja? Yang mengelola makam ini itu karena dari dulu dari dulu itu dari turunan yang selaku nazirnya ya. Dari turunan itu kebetulan saya yang sekarang selaku ketua nazirnya di makam Keramat Batu Layar ini yang bersama dengan beberapa saudara saya, sepupu saya juga ada di sini. Itu dari dulu memang kalau dari pemerintah memang enggak ada. Cuma yang kami didukung sama pemerintah waktu itu hanya bangunan yang ini tahun 2010. Itu saja yang kami dibantu. Sudah tadi? Sejarah sudah. Dari pertama. Dari awal kita Oke. bagaimana beliau. Baik, hanya itu yang bisa saya wawancarai. Terima kasih, Bapak. Ya, oh ya, nama saya belum apakah mau di Ya, boleh. tahu juga? Ya, boleh. Ya, nama saya Haji Bahril Asrar. Kebetulan saya selaku ketua nazirnya di sini. Itu saja. Terima kasih banyak, Pak Nazri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, jadi kita sudah selesai mewawancarai Bapak Bahril selaku penjaga di makam keramat Batu Layar ini. Kalian sudah tahu kan gimana sejarahnya? Boleh nih kalian berkunjung ke makam keramat Batu Layar ini kapan-kapan. Oke, sampai situ saja ya video kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Bye-bye teman-teman. Aids gotta be just Karina, kita hanya sekali take. Aids gotta be just Karina, kita hanya sekali take.